Kalau hakikat dasarnya adalah mengapa orang Kajang tidak pakai alas kaki, karena meyakini tanah ini ibu kandung sendiri. Karena ia ibu kandung, harus dong nyatu kita sama ibu kita. Karena kita darinya, dan di sana juga akan kembali pada masanya. Sahabat Mentari Sulawesi, itulah tadi sepenggal kalimat yang merupakan salah satu aturan adat suku Kajang dan wajib untuk dipatuhi, termasuk bagi siapapun yang berkunjung ke kawasan adat suku Kajang. Kalau tidak, mereka akan menolak pengunjung yang akan datang ke kawasan ini. Suku dengan identitas berpakaian hitam ini bermukim di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, atau 200 km dari arah timur Kota Makassar. Kehidupan masyarakat adat Kajang yang tertata rapi dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi, mampu menciptakan kondisi sosial kehidupan aman dan damai karena diikat oleh hukum adat yang masih kental hingga sampai hari ini. Sekarang saya sudah berada di kawasan adat Amatoa, suku Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan sekarang saya bersama dengan Kamail yang akan menjelaskan kehidupan warga suku Kajang. Filosofi hidup warga suku Kajang yang dikenal sangat sederhana, menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bisa Kamail jelaskan ini? Iya, jadi kita di masyarakat adat Kajang itu menolak ke semuanya yang ibu kakak maksud tadi, termasuk utamanya hal yang modernitas. Karena kita di Kajang sebagai orang yang berkomunitas adat dengan menganut prinsip hidup masing-masing. Jadi di Kajang ada pasang yang menegaskan itu, yakni acarita anakku masing-masing, acidong anakku masing-masing, alingka anakku masing-masing, care-care narie bola si 77. Jadi maksudnya itu saya sedang berbicara dalam keadaan sederhana. Saya duduk dalam keadaan sederhana. Saya berjalan kaki dalam keadaan sederhana. Pakaian seadanya, meskipun itu warna gelap. Rumah juga seadanya. Jadi pasang itu menegaskan kalau kita hidup dalam keadaan sederhana, atau dalam bahasa lokalnya kita di Kajang di sini ya, talasaan aku masing-masing. Jadi masing-masing itu bukan berarti kita hidup miskin. Karena bahasa konjonya miskin adalah kasiasi. Kasiasi bahasa konjonya ya, kita maknai dalam bahasa Indonesia itu hidup miskin. Tapi kalau hidup sederhana itu bahasa konjonya masing-masing. Maksudnya ya, kita mau makan ada sedikit, kita mau minum ada sedikit, kita mau berpakaian juga ada, meskipun warnanya juga sederhana, itu warna gelap, rumah seadanya. Orang Kajang memilih kehidupan yang sederhana karena orang Kajang menganggap itu adalah kehidupan yang tidak rumit kita jalankan. Di saat yang sama tidak menganggap harta benda sebagai dasar hidupnya kita baru hidup bahagia. Yang penting ada itu syukuri. Ya. Jadi tadi yang cerita anakku masing-masing, saya sedang berbicara dalam keadaan sederhana. Kan di Kajang itu diatur dalam menyampaikan kata, kalimat lewat mulut. Karena mengingat ya, lidah ini kan ya namanya tak bertulang, yang kadang bebas tak banting naik turun ya. Boleh saja sembarang nah bilang. Makanya ya, bukan hanya badan tak ini pakai sarung,
bukan hanya kepala ini pakai sarung, pas sapu ya minimal peci, termasuk juga mulut. Karena menyebut kata-kata kasar itu ya denda kita. Apalagi ada teman kita sebut kemaluannya ya bisa kita diproses secara adat. Karena kita menyebut kemaluannya jenis kelaminnya teman ya, adat bilang sama halnya kau ini menganggap temanmu tidak pakai celana. Sekarang kau belikan celana harganya 2 juta, itu dendanya. Iya. Kayak menyebut kurang ajar apa semua ya, 1.500.000 gitu kan. Duduk angka sederhana Kang, iya, duduk sama rendah kita dan berdiri sama tinggi, tidak ada kursi. Hidup di daerah kawasan hutan yang rimba membuat masyarakat adat Kajang begitu mencintai alam seperti dia merawat anaknya sendiri. Ketika berkunjung ke daerah Kajang, maka hal pertama yang disuguhkan adat Amatoa atau pemimpin adat suku Kajang adalah kesejukan udara yang memanjakan saluran pernapasan. Bagaimana tidak, pengunjung yang sehari-hari beraktivitas di tengah kota dengan suguhan kota yang panas, gerah, dan berteman dengan polusi, rasanya akan terhapuskan ketika mengunjungi kawasan adat Amatoa. Hidup di era modern tak membuat goyah pendirian masyarakat adat suku Kajang untuk terus mempertahankan tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka. Hal inilah yang membuat suku Kajang menjadi objek wisata baik lokal maupun mancanegara. Filosofi hidup suku Kajang adalah hidup sangat sederhana dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Tidak memiliki keinginan berlebih dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makan, pakaian, dan lain sebagainya. Makanya orang Kajang itu membagi 2 wilayahnya, ya kan? Ada Kajang dalam, juga ada Kajang luar. Jadi kalau misalkan ada orang yang tinggal di dalam dan mempunyai keinginan banyak melebihi dari kebutuhan, misalkan dia apa yang orang luar pakai juga itu mereka mau nih, misalkan mau memakai kayak listrik, mau ada penerangan yang balon itu, mau kayak kulkas yang alat-alat teknologi kan semuanya. Makanya ada tempatnya. Orang Kajang bilang silahkan tinggal di luar Kajang luar itu, karena orang yang tinggal di Kajang dalam itu hanya orang yang mau hidup dalam keadaan sederhana. Iya, hanya kadodongan napakah masing-masing yang si mata. Masyarakat adat Kajang punya identitas tersendiri untuk mengenalnya. Warna hitam adalah ciri khas dan favorit dengan makna yang mendalam sebagai prioritas utama dalam menjalani hidup. Bagi mereka, hitam adalah warna yang melambangkan persamaan dalam segala hal. Artinya, semua manusia itu sama di hadapan Tuhan, tidak membedakan status sosial dalam masyarakat, serta hitam adalah semua warna dari semua warna atau tidak ada yang lebih baik dari warna hitam. Selain itu, hal unik lainnya yang bisa kita temukan di suku adat Kajang adalah bentuk bangunan rumah yang menghadap ke arah barat. Yang membedakan antara rumah panggung suku Kajang dengan suku Bugis lainnya adalah posisinya yang menghadap ke arah barat atau membelakangi arah terbitnya matahari. Masyarakat adat suku Kajang meyakini bahwa posisi rumah yang membelakangi arah terbitnya matahari bisa memberikan keberkahan. Dengan posisi rumah yang tertata rapi dan bentuk yang sama adalah salah satu hal yang membuat pengunjung terkesan dengan pemandangan yang tidak lazim ini. Bukan hanya itu, bentuk rumah Kajang dalam dan Kajang luar sangat berbeda. Di Kajang luar, dapur dan tempat buang airnya terletak di bagian belakang rumah, sama halnya dengan rumah-rumah pada umumnya. Tidak seperti dengan Kajang dalam atau kawasan adat Amatoa yang menempatkan dapur dan tempat buang airnya di depan.
Di sisi lain, ada yang tidak kalah unik, yaitu masyarakat adat yang tidak boleh menggunakan alas kaki saat berada di kawasan Amatoa. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip hidup masyarakat adat, yaitu tidak boleh bersentuhan dengan barang yang berbau modernitas. Mengapa hanya dua warna yang mereka pilih? Seperti yang kakak sebut tadi, ada hitam, warna bolong kan, bahasa lokalnya kita di sini. Ada juga putih. Jadi kita memilih dua warna itu karena selaku orang Kajang meyakini hanya dua warna dasar yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya dua waktu yang bergantian terus dengan adanya siang hari dan malam hari. Jadi malam hari itu warna bolong. Kalau warna bolong orang Kajang maksud bukan hanya semata warna hitam tok, dia warna gelap. Nah, kenapa kita pilih itu? Dia warna yang paling terang dari semua warna. Karena dalam kegelapan itu tidak ada warna yang kelihatan selain daripada warna bolong itu sendiri. Melambangkan kekentalan, melambangkan pakka masing-masing, supaya hati orang Kajang semata memikirkan dan meyakini akan ada kematian yang semakin menghampiri kita. Begitupun rumah orang Kajang. Rumah orang Kajang yang dibangun di dalam itu rata-rata menghadap ke barat. Dia kayak bersat, seperti contohnya jamaah yang sedang salat berjamaah di masjid. Tidak ada saling berhadapan, tidak ada saling membelakangi, tapi satu arah menghadap ke tempat matinya matahari. Filosofinya apa ya? Supaya orang Kajang juga tidak terlalu berurusan, ya kan? Tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu berurusan, apalagi mau cekcok soal duniawi. Suatu waktu kita akan ingat bahwa akan ada kematian yang semakin menghampiri kita. Itulah filosofinya mengapa rumah orang Kajang itu rata-rata menghadap ke tempat matinya matahari. Pamali baginya kalau dapur ditempatkan bagian belakang, karena kapan diposisikan bagian belakang pasti tersembunyi, otomatis juga tersembunyi semua makanan. Makanan itu perlu diperlihatkan. Itulah orang Kajang memposisikan dapurnya bagian depan, supaya ada orang berkunjung, pas masuk dalam rumah langsung lihat apa isinya dapur. Misal mereka melihat kue, kopi, teh, air panas, ya supaya tamu juga di saat yang sama terlintas di hati pikirannya, kalau sebentar mungkin itu yang akan kucicipi, itu yang kunikmati. Duduk sebentar ya, itu juga dihidangkan. Kalau disembunyikan bisa jadi ada pemikiran tidak-tidaknya bagi pengunjung yang sedang dihidangkan suguhan. Dia sedang menikmati tapi masih berpikir jangan sampai masih ada yang enak-enak, misalkan dia simpan di belakang, karena dia tersembunyi. Jadi filosofi kejujuran dan keterbukaan orang Kajang, yang lain orang Kajang itu selalu siap untuk dikunjungi, makanya dapur juga siap. Kemudian syarat menikahnya perempuan-perempuan, cewek-cewek di Kajang itu kan salah satunya harus pintar memasak. Banyak syaratnya, cuma salah satunya harus pintar memasak. Dan harus dilihat langsung di situ memasak, karena dapurnya saja yang terbuka. Kan bagaimana caranya sang laki-laki ini melihat kalau pacarnya misalkan, ya kan, bajuannya misalkan pintar atau tidak memasak kalau dapurnya di belakang.
makanya tempatkan di depan, ya langsung kelihatan. Ya. Mengapa di Kajang ini biar pengunjungnya disuruh lepas alas kaki? Kan saya lihatnya kasih yang setengah mati dalam masuk, yang tamu itu tidak terbiasa dengan kaki yang telanjang menjejaki jalanan rusak, ya kan? Kalau bisa cukup saja orang Kajang yang tidak pakai alas kaki, karena dasarnya memang terbiasa. Jadi salah satu adat yang menanggapi itu, ini bukan penyiksaan yang terjadi terhadap orang Kajang ke pengunjung. Kalau bisa semua orang yang berkunjung ke Kajang turut melepaskan alas kakinya di pintu gerbang dan telanjang kaki masuk, supaya mereka juga turut merasakan ya yang orang Kajang rasakan selama ini. Misalkan merasakan sakitnya itu kalau ada batu runcing diinjak, ya kan? Kalau hakikat dasarnya adalah mengapa orang Kajang tidak pakai alas kaki, karena meyakini tanah ini ibu kandung sendiri. Karena ia ibu kandung, harus dong nyatu kita sama ibu kita, karena kita darinya dan di sana juga akan kembali pada masanya. Kalau kita jijik, kita pakai sepatu, kita pakai sandal, orang Kajang itu meyakini sekali ibu kita ini pasti marah kepada kita dan bilang, kau jijik ke saya, kalau kau meninggal nanti ya saya hempit kuburanmu sesempit-sempitnya. Makanya orang Kajang tidak pakai alas kaki dan harus nyatu dengan bumi. Makanya saya sepakat itu dengan kata-katanya orang yang biasa ungkapkan ya, di mana langit dijunjungkan, di situ bumi dipijak. Makanya juga saya bilang ya, jejak kaki yang paling asli itu memang kalau kita tidak pakai alas kaki. Suku Kajang merupakan komunitas adat yang menutup diri dari sentuhan teknologi. Bagi mereka, teknologi hanya bisa merusak tatanan kehidupan yang selama ini dilestarikan. Menjunjung tinggi penghormatan terhadap alam, sampai hari ini, hutan adat Amatoa tetap lestari, meski diterpa berbagai bentuk ancaman teknologi bahkan eksploitasi. Merawat alam bagi mereka adalah sebuah kewajiban. Semua aturan tertuang dalam hukum adat yang disebut Pasang Rikajang. Aturan itu berupa larangan menebang pohon tanpa memiliki izin dari pemangku adat setempat, menebang pohon dengan alat seadanya atau hanya menggunakan kapak. Hutan adalah filosofi orang Kajang. Tanpa hutan tidak ada kehidupan. Untuk belajar hidup bijaksana dan hidup bersahabat dengan alam, harus belajar dari masyarakat Kajang. Mereka hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya keinginan semata atau nafsu serakah yang akhirnya dapat merusak alam.